Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi melakukan negosiasi bisnis. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu 1. Homi 1 Rofiah dengan NIM 20201109, 2. Musfiah Putri Kusuma dengan NIM 2020110205, 3. Zakiatul Hasanah dengan NIM 2020111214, 4. Dila Hulfatin Nisa dengan NIM 2020111523. Karakteristik bernegosiasi. Persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak atau bahkan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak. Memulai negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai bernegosiasi, antara lain memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, merumuskan tawaran atau posisi pembuka, menghadapi konflik, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan mendengarkan, peringatan, dan mencapai kesepakatan dengan lebih cepat. Strategi dan taktik. Menurut Kamus Webster, strategi dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan taktik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Baik strategi maupun taktik menuntut keterampilan khusus dalam bernegosiasi. Negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga implementasi yang baik dari sebuah negosiasi. Kompromi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses bernegosiasi melibatkan kedua belah pihak. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Dalam upaya menuju kompromi, seorang negosiator menyajikan kerangka dasar atau garis besarnya terlebih dahulu, kemudian melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara lebih spesifik, dan akhirnya disajikan pernyataan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi mereka sendiri. Menghindari kesalahan teknis. Agar negosiasi sukses, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi. Antara lain, 1. Mengajukan permintaan awal yang tidak logis, atau permintaan tinggi untuk penjual dan permintaan rendah untuk pembeli. 2. Membuat konsesi bebas. 3. Memulai tanpa daftar penawaran. 4. Melakukan negosiasi terlalu cepat. 5. Bernegosiasi saat terkejut. 6. Menghargai tawaran yang tidak masuk akal. 7. Takut diam. 8. Marah. 9. Tidak menuliskan hasil negosiasi. 10. Bernegosiasi pada saat lelah. 11. Mengecewakan bos Anda. 12. Memaksakan bernegosiasi. Keterampilan bernegosiasi menurut Casey. Yang pertama, keterampilan konvensional atau conventional skills untuk negosiator konvensional. Yang kedua, non-konvensional atau non-conventional skills untuk negosiator non-konvensional. Tipe negosiator. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik atau ciri-ciri berbagai macam negosiator akan membantu mempermudah Anda dalam menentukan strategi bernegosiasi. Menurut Casey, ada 4 tipe negosiator, yaitu 1. Negosiator curang, 2. Negosiator profesional, 3. Negosiator bodoh, 4. Negosiator naif. Tipe negosiator curang. Anda harus berhati-hati dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Bahkan bukanlah mustahil dapat menghalalkan segala cara. Yang penting baginya adalah dapat memenangkan negosiasinya. Tipe negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan mengetahui apa yang sedang ia negosiasikan dan mengetahui bagaimana memperoleh apa yang ia inginkan. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah ia mengetahui banyak hal tentang lawan negosiasinya.
Tipe negosiator bodoh. Seseorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang dapat keluar sebagai pemenang. Yang penting baginya tidak ada pemenang dalam negosiasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi negosiator macam ini, Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pihak lawan yang bodoh atau pura-pura bodoh tersebut. Jika ia takut kalah, yakinkanlah agar ia memiliki motivasi yang kuat untuk bernegosiasi dengan baik. Jika ia tidak tahu, berilah pengertian yang sejelas-jelasnya sehingga ia memahaminya dengan baik. Jika ia merasa terancam, maka bersikaplah arif dan bijak dalam bernegosiasi. Tipe negosiator naif. Pada umumnya, ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, ia bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak lawan negosiasinya. Dengan seorang negosiator yang naif, pihak lawan jelas dapat menang dengan mudah. Namun pihak lawan sebaiknya tetap harus lebih berhati-hati, karena bukan tidak mungkin ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui pihak lawan negosiasinya. Ia dapat juga menyetujui apa yang diinginkan pihak lawan negosiasi karena ia mempunyai tujuan lain yang menurutnya sangat berarti baginya. Proses bernegosiasi. Menurut Hartama, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Antara lain mencari fakta terutama pada pihak lain atau lawan negosiasi, menaksir posisi lawan negosiasi, membuat perencanaan yang baik, dan memilih serta mengatur tim negosiasi. Sementara itu, menurut Case ada 3 tahap penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan atau planning base yaitu sebelum negosiasi, 2 tahap implementasi atau implementation base yaitu selama negosiasi, yang terakhir adalah tahap peninjauan atau reviewing base yaitu setelah bernegosiasi. Tahap perencanaan yang pertama, sasaran negosiasi atau negotiation object, merupakan apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Yang kedua, strategi negosiasi atau negotiation strategy, yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Yang ketiga, proses negosiasi atau negotiation process. Sebelum mencapai sasaran yang telah Anda tentukan sebelumnya, perlu diketahui bahwa setiap negosiasi sangat diperlukan yang namanya proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak. Tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahap ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi, tetapi sudah berada pada tahap perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Tahapan peninjauan negosiasi. Tahapan ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya proses negosiasi. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Adapun beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal ini itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seseorang negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik. Bangunlah kesuksesan Anda. Keterampilan bernegosiasi. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi dapat ditentukan oleh berbagai faktor penting. Di antaranya adalah keterampilan seseorang negosiator dalam
negosiasi dengan pihak lawan bernegosiasi. Menurut Hartaman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi atau negotiation skill, antara lain A. Persiapan, B. Memulai negosiasi, C. Strategi dan teknik, D. Kompromi, E. Menghindari kesalahan teknik, F. Persiapan yang baik, G. Berlatih. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.